Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1 Putra akan menjelaskan tentang lensa cembung. Lensa cembung biasa disebut dengan lensa konveks yang memiliki bentuk lebih tebal pada bagian tengah dibanding bagian tepinya. Karakteristik dari lensa cembung adalah bersifat konvergen karena setiap berkas cahaya yang jatuh di permukaannya akan dibiaskan pada satu titik. Fokusnya bernilai positif dan sifat bayangan tergantung pada benda. Ada 3 jenis lensa cembung, yaitu cembung datar atau plan konveks, cembung cekung yaitu konkav konveks, dan cembung ganda yaitu bikonveks. Beberapa istilah pada lensa cembung. Ada tinggi benda dan bayangan, jarak benda terhadap lensa atau bayangan terhadap lensa, ada pusat kelengkungan depan lensa dan belakang lensa, ada fokus depan dan fokus belakang, dan ada pusat optik lensa. Sinar istimewa lensa cembung. Jika sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Jika sinar datang melalui fokus depan lensa, dibiaskan sejajar sumbu utama. Jika sinar datang melalui pusat lensa, arahnya tidak berubah. Proses pembentukan bayangan lensa cembung. Pertama, berkas sinar mengenai benda sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Kedua, berkas sinar mengenai benda melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga, gambar bayangan yang dihasilkan diperoleh dari perpotongan dua berkas sinar pada langkah 1 dan langkah 2. Hasil bayangan benda pada lensa cembung. Jenis bayangan 1. Jika benda di ruang benda 1, bayangan berada pada ruang bayangan 4. Sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jenis bayangan 2. Jika benda berada di ruang 2, bayangan berada di ruang bayangan 3. Sifat bayangan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Jenis bayangan 3. Benda di ruang benda 3. Bayangan di ruang bayangan 2. Sifat bayangan adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jenis bayangan 4. Benda di titik fokus depan lensa. Bayangan tidak terhingga sehingga jaraknya tidak terdefinisi. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jenis bayangan 5. Benda tepat di titik pusat kelengkungan lensa. Bayangan terletak tepat di titik pusat kelengkungan belakang lensa. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Rumus lensa cembung. Untuk mengukur fokus lensa, 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Atau F sama dengan S kali X aksen per S tambah S aksen. Keterangan F adalah jarak fokus lensa, S adalah jarak benda terhadap lensa, S aksen adalah jarak bayangan terhadap lensa. Untuk mengukur pembesaran, M atau perbesaran benda sama dengan mutlak dari S aksen per S atau sama dengan mutlak dari H aksen per H. Untuk mengukur kekuatan lensa, P atau kekuatan lensa dalam dioptri sama dengan mutlak dari 100/f atau 100 per jarak fokus lensa. Berikut akan dijelaskan pembahasan soal. Oke, jadi di sini kita akan membahas soal SBMPTN Fisika tahun 2015 yang berhubungan dengan cahaya dan alat optik. Oke, jadi nomor 10. Jadi ada soalnya gini. Sebuah lensa tebal memiliki permukaan bikonveks dengan jari-jari kelengkungan masing-masing 30 cm dan 50 cm. Jika indeks bias lensa 1,5, maka jarak fokus lensa ketika berada di udara adalah titik-titik cm. Jadi ada pilihannya A 100, B 120, C 130, D 150, E 160. Oke, pembahasannya ya. Panjang fokus pada lensa bikonveks tebal dirumuskan 1/f sama dengan dalam kurung N1/NU dikurangi 1 dikalikan dalam kurung 1/R1 ditambah 1/R2. Terus 1/f sama dengan dalam kurung 1,5/1 dikurangi 1 dikalikan dalam kurung 1/30 ditambah 1/50. 1/f sama dengan setengah dikali 8/150. Terus 1/f sama dengan 4 dikali 150. Maka f-nya jadi 150/4 yaitu 37,5 cm. Oke, jadi jawabannya tidak ada. Ya, soal selanjutnya, panjang fokus lensa cembung lensa konvergen 15 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika jarak benda dari lensa cembung adalah 5 cm. Nah, di sini diketahui panjang fokusnya 15 cm. Panjang fokus lensa cembung bertanda positif
karena titik fokus lensa cembung dilalui berkas cahaya atau bersifat nyata. Tinggi bendanya 5 cm. Jarak bendanya diketahui 5 cm. Yang ditanyakan jarak bayangan. Nah, jawabannya jarak bayangan dinyatakan sebagai S aksen. Nah, di sini super X aksen sama dengan super F min super S, yang mana super 15 min super 5 sama dengan min 2 per 15. Jadi S aksennya kalau dibalik min 15 per 2 atau min 7,5. Jadi jarak bayangan bertanda negatif artinya bayangan bersifat maya atau bayangan tidak dilewati berkas cahaya. Di situ kan minus ya. Jarak bayangan 7,5 lebih besar daripada jarak benda 5 cm. Perbesaran bayangan sekarang dapat kita cari. Perbesaran bayangan adalah jarak bayangan dibagi jarak benda kali dengan negatif. Sehingga dapat kita masukkan angkanya. Negatif 7,5 dibagi 5 kali negatif. Hasilnya adalah 1,5 kali. Perbesaran bayangan bertanda positif artinya bayangan tegak atau tidak terbalik. Ukuran bayangan 1,5 kali lebih besar daripada ukuran benda. Sekarang kita dapat mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan adalah perbesaran dikali tinggi benda, di mana sudah kita ketahui tinggi benda adalah 5 cm dan perbesaran adalah 1,5 kali. 1,5 dikali 5 sama dengan 7,5 cm. Tinggi bayangan bertanda positif artinya bayangan tegak atau tidak terbalik. Sehingga dapat kita simpulkan bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar karena perbesaran nilainya lebih dari 1. Perhatikan data hasil percobaan penentuan jarak fokus dari lensa cembung berikut. Lensa P, jarak benda 12 cm, jarak bayangan 18 cm. Lensa Q, jarak benda 12 cm, jarak bayangan 6 cm. Lensa R, jarak benda 12 cm, jarak bayangan 12 cm. Lensa S, jarak benda 12 cm, jarak bayangan 10 cm. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat berdasarkan data di atas adalah A. Jarak fokus lensa R paling besar. B. Jarak fokus lensa S paling kecil. C. Jarak fokus lensa P lebih besar dari lensa R. D. Jarak fokus lensa R dan S sama. Pembahasannya menggunakan rumus mencari jarak fokus. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Lalu yang pertama mencari jarak fokus P. 1 per FP sama dengan 1 per 12 plus 1 per 18. 1 per FP sama dengan 5 per 36. FP sama dengan 36 per 5 atau 7,2 cm. Rumus mencari jarak fokus lensa Q. 1 per FQ sama dengan 1 per 12 plus 1 per 6. 1 per FQ sama dengan 3 per 12. FQ sama dengan 12 per 3 atau 4 cm. Rumus mencari fokus lensa R. 1 per FR sama dengan 1 per 12 plus 1 per 12. 1 per FR sama dengan 2 per 12. FR sama dengan 12 per 2 atau 6 cm. Rumus mencari jarak fokus lensa S. 1 per FS sama dengan 1 per 12 plus 1 per 10. 1 per FS sama dengan 10 plus 12 per 120. 1 per FS sama dengan 22 per 120. FS sama dengan 120 per 22 atau 5,45 cm. Jadi urutan panjang fokus lensa dari yang terkecil adalah QSRP. Jarak fokus lensa P lebih besar dari jarak fokus lensa Q. Jawabannya C. Dihasilkan grafik hubungan 1 per S dan 1 per S aksen, di mana S sama dengan jarak benda dan S aksen sama dengan jarak bayangan seperti di samping. Dari grafik tersebut, agar lensa dapat menghasilkan bayangan nyata pada jarak 10 cm, objek harus diletakkan di muka lensa pada jarak A. 3 cm, B. 5 cm, C. 7 cm, D. 8 cm, dan E. 10 cm. Untuk lebih jelas, yang bawah itu 1 per S aksen ya. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita dapatkan ketika 1 per S sama dengan 0,2, 1 per S aksen adalah 0 alias tidak terbentuk. Sehingga dapat kita temukan 1 per F sama dengan 0,2 ditambah 0. Hasilnya adalah 0,2 cm pangkat min 1. Kemudian, agar lensa dapat menghasilkan bayangan nyata pada jarak 10 cm,
maka 1 per S-aksen adalah 1 per 10 cm. Kita menggunakan S-aksen 10 cm. Sekarang kita menentukan jarak bendanya. Berarti 1 per jarak benda sama dengan 1 per panjang fokus dikurang 1 per S-aksen. Dan tadi kita sudah temukan 1 per F-nya sama dengan 0,2 dan 1 per S-aksennya sama dengan 1/10. 0,2 dikurang 1/10. 1 per S sama dengan 0,1. Sehingga dapat kita tentukan S sama dengan 10 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Sebuah benda terletak di muka sebuah lensa yang mempunyai jarak fokus 10 cm. Bayangan yang terjadi ternyata tegak dan tingginya 2 kali tinggi benda itu. Berapakah jarak antara benda dan bayangan? Pembahasannya, bayangan kan disebutkan itu tegak dan tingginya 2 kali tinggi benda. Bayangan tegak dari lensa, berarti dia maya. Nah, berarti dia lensanya jenisnya lensa cembung. Nah, tinggi 2 kali tinggi benda, berarti M-nya sama dengan +2. Dan karena lensanya lensa cembung, maka jarak fokusnya plus 10 cm. Nah, di sini kita dapat uraikan M sama dengan minus S aksen per S, yaitu sama dengan +2. Kita bisa turunkan menjadi S aksen sama dengan min 2S. Nah, dengan menggunakan rumus hubungan fokus dengan jarak benda ke lensa dan jarak bayangan ke lensa, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, kita bisa dapatkan S aksen sama dengan S kali F per S min F. Kita bisa substitusi F sama dengan 10 cm dan S aksen sama dengan min 2S ke persamaan 1. Maka setelah dihitung, kita akan dapatkan S atau jarak antara benda dengan lensa sama dengan 5 cm. Kita substitusi nilai S ke persamaan S aksen. Maka kita akan dapatkan minus 10 cm. Nah, minus di sini untuk bayangan itu terletak di depan lensa. Berarti jarak benda dengan lensa itu 5 cm di depan lensa dan jarak bayangannya itu 10 cm di depan lensa. Maka selisih dari kedua itu atau jarak benda dan bayangan adalah 10 dikurang 5, yaitu 5 cm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.